Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dari kelas Teknik Informatika 4C, NPM 2018-020075. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang clock generator 8284A dalam mata kuliah pengantar mikroprosesor. Yang pertama, clock generator 8284A adalah IC yang dikembangkan oleh Intel untuk menyediakan frekuensi clock, sinyal ready dan reset ke mikroprosesor 8086 atau 8088 dan mempunyai 18 pin. Clock generator 8284A akan menghasilkan sinyal clock, menyinkronkannya dengan sinyal ready dan reset, dan memberikannya ke mikroprosesor. Selanjutnya, fungsi dari clock generator 8284A adalah: yang pertama, memberikan clock yang stabil ke prosesor. Yang kedua, dalam kasus sistem multiprosesor, dapat memfasilitasi sinkronisasi beberapa sinyal clock. Yang ketiga, menyediakan pengaturan ulang ke prosesor bersama dengan sinyal clock. Selanjutnya, dapat kita lihat pada gambar di samping. Ini menunjukkan diagram blok clock generator 8284A, di mana seperti yang bisa kita lihat bahwa 8284A terdiri dari 3 section atau 3 bagian. Yang pertama ada reset section, clock section, dan yang terakhir ada ready section. Pada clock section, terdapat tiga output yang dihasilkan, yaitu OSC atau oscillator output, clock, dan PCLK atau peripheral clock. Osilator kristal yang ada di bagian ini menghasilkan sinyal gelombang square sebagai outputnya ketika kristal dipasang di antara dua inputnya, yaitu X1 dan X2. Frekuensi sinyal gelombang square yang dihasilkan sama dengan frekuensi kristal. Selanjutnya, sinyal gelombang square diumpankan ke gerbang N dan gerbang NOT atau buffer terbalik secara bersamaan. Buffer terbalik ini memberikan sinyal kepada OSC atau oscillator output. Pada bagian reset 8284A terdiri dari buffer Trigger-Smith dan sirkuit flip-flop tipe D. Di setiap tipe negatif dari sinyal clock, sirkuit menerapkan sinyal reset ke prosesor. Awalnya, saat power pertama kali diterapkan, maka rangkaian RC memberikan logika 0 sebagai input ke pin res atau reset input. Tapi segera, kapasitor terisi hingga plus 5 volt melalui resistor. Sinyal ready untuk prosesor dihasilkan oleh bagian ready. Ini memberikan informasi mengenai apakah prosesor siap untuk dioperasikan atau tidak. Jika sinyal ready rendah, maka ini menunjukkan status tunggu prosesor. Berikut adalah gambar yang mewakili hubungan antara clock generator 8284A dengan mikroprosesor 8086. Berikut saya akan menjelaskan tentang pin dari clock generator 8284A yang memiliki sebanyak 18 pin. Pin yang pertama yaitu CSYNC atau Clock Synchronization adalah sinyal yang menyinkronkan sinyal clock dari berbagai chip 8284A yang ada dalam satu sistem. Karena pin ini menunjukkan pentingnya operasi berbasis EVI, maka pin ini di-groundkan ketika kristal ada di antara input X1 dan X2. Yang kedua ada PCLK atau Peripheral Clock. Sinyal pada pin ini memberikan sinyal clock frekuensi 1/6 frekuensi EVI atau frekuensi kristal ke perangkat periferal. Yang ketiga adalah pin AN1 dan AN2 atau Address Enable Pin. Pin ini menyediakan untuk kualitas bus yang memberikan signal. Yang keempat yaitu RD1 dan RD2 atau bus ready. Sinyal ini disediakan oleh perangkat yang ada pada bus data yang menunjukkan ketersediaan atau penerimaan data. Pin kelima ada pin ready. Adalah pin output yang menghubungkan ke input 8086 atau 8088 ready pada mikroprosesor. Signal ini disinkronisasi dengan input RD1 dan RD2. Yang keenam ada CLK atau clock. Frekuensi sinyal pada pin ini akan menjadi sepertiga dari frekuensi EVI atau kristal yang memiliki siklus kerja sebanyak 33%, terhubung ke input clock dari prosesor. Yang ketujuh ada reset atau reset output. Signal yang dihubungkan ke pin input reset 8086 atau 8088 mikroprosesor. Yang kedelapan ada res atau reset input. Menghasilkan sinyal reset untuk 8284A, pin terhubung ke jaringan RC untuk memberikan daya saat reset. Yang kesembilan ada pin OSC atau oscillator output. Adalah sinyal output osilator dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi EVI atau kristal yang diterapkan. Yang ke-10 ada frekuensi kristal.
Pin ini digunakan untuk memilih apakah input yang digunakan adalah EV atau kristal untuk pembuatan clock. Yang ke-11 ada EV atau External Frequency Input. Pin ini memberikan frekuensi input eksternal ke 8284A ketika frekuensi kristal tinggi. Yang ke-12 ada ASYNC, suatu input yang disediakan untuk memilih satu atau dua tahap dari sinkronisasi input RDE1 dan RDE2. Yang ke-13 ada X1 dan X2 atau kristal input. Pin yang dihubungkan ke kristal eksternal digunakan sebagai sumber timing untuk clock generator. 14 ada pin VCC atau power supply input. Input supply plus 5 volt disediakan di pin ini dengan toleransi kurang lebih 10%. Yang terakhir adalah pin GND, yaitu pin yang dihubungkan ke ground. Itulah tadi penjelasan tentang clock generator 8284A. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.